Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Selamat pagi santriwan santriwati. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas tentang sujud syukur adalah bab pertama dalam pembahasan materi fikih kelas 8 semester 1, di mana pembahasannya adalah hidup terasa lebih indah jika kita bersyukur ya, dengan melakukan sujud syukur. Kemudian adapun pembahasan yang akan kita bahas adalah pengertian sujud syukur, kemudian sebab-sebab sujud syukur, kemudian bacaan dalam sujud syukur, dan bagaimana mempraktekkan daripada sujud syukur dan manfaat daripada sujud syukur. Silakan kalian amati gambar di atas ya, kalian amati gambar di atas, gambar yang pertama. Kemudian kalian amati pula gambar yang kedua. Ya, kalian amati gambar yang kedua. Lalu kemudian kalian buat kolom tanggapan seperti contoh yang di bawah ini. Kalian tanggapi gambar 1 bagaimana, kemudian gambar 2 pun bagaimana. Kemudian kalian buat kolom pertanyaan seperti yang di bawah ini. Kalian buat pertanyaan yang apa yang kalian amati dari gambar pertama dan gambar yang kedua. Oke, sekarang kita akan membahas tentang sujud syukur. Sujud adalah suatu perbuatan dengan meletakkan dahi, seluruh bagian telapak tangannya di atas tanah dan mengangkat kedua siku-sikunya di atas tanah dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yaitu adalah rasa terima kasih atas anugerah, atas rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena rasa terima kasih kepada Allah, karena anugerah Allah, nikmat Allah, berkah Allah yang mana yang ada pada diri kita semua. Sementara itu hukum daripada sujud syukur adalah sunnah, di mana berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Bakrata anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza atahu amrun yasrahu aw busyira bihi kharra sajidan syukrul lillahi ta'ala. Yang maknanya dari Abu Bakr, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar yang menggembirakan, segera Rasulullah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hadis riwayat Abu Dawud. Adapun sebab-sebab sujud syukur. Sekarang kita akan membahas tentang sebab-sebab sujud syukur. Yang pertama adalah karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mendapat berita yang menyenangkan. Yang ketiga, terhindar dari bahaya musibah yang menimpanya. Contohnya misalkan yang pertama, kita mendapatkan nikmat karunia dari Allah. Misalkan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka ya, atau mendapatkan hadiah, atau
mendapatkan sesuatu yang baik pada diri kita, di situ adalah kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Yang kedua tadi adalah mendapatkan berita yang menyenangkan. Misalkan kita mendengar kabar sesuatu yang menyenangkan kita. Kita diberi kabar bahwa kita mendapatkan hadiah yang besar misalkan, atau kita mendapatkan kabar bahwa kita ini akan dinaikkan haji secara gratis misalkan, atau kita mendapatkan kabar bahwa ibu kita sehat dari penyakitnya atau telah sadar dari komahnya, itu adalah mendapatkan kabar gembira. Yang ketiga adalah terhindar dari bahaya musibah yang hampir menimpa kita, misalkan, atau yang telah menimpa kita, misalkan terjadinya kebakaran yang sangat hebat di perkampungan rumah kita, lantas rumah kita tidak ikut terbakar. Nah, itu adalah suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Artinya kita bersyukur kepada Allah, kita terhindar dari musibah. Ya. Ini juga telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah melakukan sujud syukur ketika Nabi Muhammad SAW mendapat surat dari Ali, Sayyidina Ali, yang isinya kabar gembira bahwa suku Hamzah semuanya masuk Islam. Kemudian yang kedua adalah ketika malaikat Jibril memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang selalu bersolawat kepada Nabi SAW akan diberi rahmat dan keselamatan. Itu pun Rasulullah langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mendengar kematian Musailamah al-Kadzab, nabi palsu, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melakukan sujud syukur. Yang keempat adalah contohnya adalah Ka'ab bin Abdul Malik melaksanakan sujud syukur ketika mendengar bahwa tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa-apa saja syarat-syarat sujud syukur, yaitu yang pertama suci badan, suci pakaian, dan suci pada tempat. Ya, ada juga yang menyebutkan bahwa salah satu syarat sujud syukur itu adalah harus suci dari 2 hadas. Yang kedua adalah menghadap kiblat, ya, karena kita sujud dia diarahkan pada menghadap kiblat. Kemudian dengan menutup aurat, ya, Bagaimana cara kita melakukannya? Yang pertama adalah berniat di dalam hati. Adapun niatnya adalah nawaitu sujuda syukri lillahi ta'ala. Nawaitu sujuda syukri lillahi ta'ala. Kemudian membaca takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar sembari di dalam hati mengucapkan atau berniat, ya, untuk melakukan sujud syukur. Kemudian takbir setelah takbiratul ihram, kemudian kita takbir sujud, ya, untuk turun sujud, lalu langsung melakukan sujud dengan bacaan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihah taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Kemudian setelah sujud kita bangkit dari sujud sembari membaca takbir Allahu Akbar, lalu kemudian duduk, ya, duduk seperti duduk tawarruk atau duduk untuk membaca tasyahud akhir. Lalu kemudian tanpa membaca tasyahud akhir langsung saja kita salam. Nanti kita akan mempraktekkannya bagaimana cara sujud syukur itu, ya. Itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kesalahan kami mohon maaf dan tolong komen dan sarannya. Terima kasih.